Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih belajar tema 3. Tugasku sehari-hari masuk ke subtema baru yaitu subtema 3. Tugasku sebagai umat beragama di pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang pertama ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan matematika, dan muatan SBDB. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Baik anak-anakku, untuk muatan bahasa Indonesia, kita belajar tentang menuliskan sebuah cerita pendek tentang yang sesuai dengan gambar. Silakan perhatikan contoh berikut ini. Nah, anak-anakku, tadi Pak Guru sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar menuliskan cerita berdasarkan gambar. Nah, Pak Guru ada contoh atau contoh yang ada di buku. Ini ada sebuah gambar, kemudian kita akan baca atau kita akan dengarkan cerita yang berdasarkan gambar di samping. Ya, judulnya adalah Budaya Tolong Menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang, sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dan membantu korban. Anak-anak, bahwa budaya tolong-menolong atau kerjasama, budaya gotong royong adalah merupakan budaya bangsa Indonesia. Maka kita tidak heran ketika ada musibah, ada bencana yang terjadi di negara Indonesia, pasti semua orang ikut membantu, semua orang ikut tolong menolong. Ya, adapun tujuannya yaitu untuk meringankan beban penderitaan bagi orang-orang yang terkena musibah atau terkena bencana. Aku sekalian, di sini ada beberapa gambar ya. Pertama, ada 4 kotak gambar. Kita diminta untuk membuatkan sebuah cerita yang sesuai dengan gambar. Silakan, mari kita amati bersama-sama. Gambar yang pertama adalah hujan yang sangat lebat. Ya, kemudian gambar yang kedua, banjir melanda desa atau perkampungan sehingga orang-orang pada keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Gambar ketiga, Siti dan teman-temannya mengumpulkan dana sumbangan. Kemudian gambar yang keempat, Edo menyerahkan hasil sumbangan yang telah dikolektif atau dikumpulkan dari teman-temannya kepada Pak RT. Nah, sekarang
Diskusikan dengan temanmu tentang gambar di bawah ini. Nah, kita diminta untuk menuliskan cerita yang sesuai dengan gambar yang kita amati tadi. Nah, di sini Pak Guru memiliki contoh cerita yang sesuai dengan gambar. Nanti kalian boleh menuliskan cerita yang berbeda dengan Pak Guru, tapi tentunya harus sesuai dengan gambar yang ada. Perhatikan contoh cerita yang diberikan oleh Pak Guru berikut ini. Pada suatu hari, di sebuah desa turunlah hujan yang sangat lebat. Hujan yang turun sangat lebat tersebut tidak berhenti sampai 1 hari 1 malam, sehingga desa tersebut mengalami banjir. Para warga berusaha untuk menyelamatkan diri mereka dan juga barang-barangnya ke tempat yang lebih aman. Karena mengetahui hal itu, Siti dan teman-temannya mengumpulkan sumbangan untuk diberikan kepada korban banjir. Setelah terkumpul, sumbangan itu dibagikan kepada korban banjir untuk meringankan beban kesulitan mereka. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah contoh cerita yang dimiliki oleh Pak Guru yang ditulis berdasarkan gambar yang ada di samping, ya, yaitu yang terdiri dari 4 gambar tersebut. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia kita pada hari ini. Nanti setelah ini akan dilanjut oleh muatan matematika bersama Bumar. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi di muatan matematika bersama Bu Mar. Nah, pada muatan matematika hari ini kita masih akan membahas mengenai pengelompokan uang yang setara dengan uang yang diminta. Perhatikan baik-baik ya, nah. Di sini ada sebuah contoh. Tuliskan dan gambarkan kelompok pecahan uang yang setara dengan nilai uang di bawah ini. Nah, ada uang Rp600. Kira-kira kelompok pecahan uang berapa sajakah yang nilainya setara dengan uang Rp600? Nah, di sini ada 3 kemungkinan yang bisa kita buat. Kemungkinan yang pertama, yaitu 3 keping 200-an. Betul nggak ya? 200 tambah 200 tambah 200. Betul, jadi 600. Nah, kalau kita gambarkan berarti 200-nya, kepingan 200-nya ada 3. Lalu kemungkinan yang kedua, 6 keping 100-an. Nah, berarti 100-annya atau 100 rupiahnya ada 6 keping. 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 jadi 600. Kalau kita gambarkan berarti kepingan 100-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu yang ketiga, 1 keping 100-an dan 1 keping 500-an. Ya. Nah, kita gambarkan 1 keping 100-an lalu 1 keping 500-an. Kenapa? Karena 1 tambah 5 sama dengan 600. Nah, anak-anak, ini yang namanya pecahan atau kelompok pecahan yang sama nilainya ya. Seperti ini. Jadi jangan ditulis, oh 600 itu berarti 400 tambah 200. Nah, tidak ada uang bernilai 400 ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soal. Baik, kita akan melakukan pembahasan soal pada halaman 86. Di mana pada halaman 86 itu kita diminta untuk memasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai yang sama ya. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada di sebelah kiri ya pecahan kepingan dari mulai 100-an, 200-an dan 500-an. Lalu di sini juga sama. Pecahannya kepingan 200-an, 100-an ya dan 500-an. Kira-kira manakah pasangannya? Lihat, perhatikan nomor 1. Di sini ada 4 keping 100-an. Itu artinya nilainya sama dengan 400. Kira-kira poin yang manakah yang di sebelah kanan yang nilainya sama dengan 400 juga?
Betul ya, yang 200 tambah 200. Kita tarik garis. Teng. Nah, lalu 200 tambah 200 tambah 200 berapa tadi? 600. Mana yang nilainya sama dengan 600? Betul. Lalu yang ketiga, ada seratusannya 3. Kira-kira yang mana ya? Nah, ini nih 200 tambah 100 ya. Lalu yang terakhir ada 500 tambah 200. Nah, di sini ada 200-annya 3, 600 tambah 100 sama dengan 700. Seperti itu. Mudah ya anak-anak ya. Yang terpenting adalah dalam melakukan atau menuliskan pecahan uang yang nilainya sama itu, kita harus menghitung baik-baik. Dan ingat, pecahan berapa sajakah yang berlaku di Indonesia ya. Jadi jangan sembarangan. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, setelah ini kalian akan belajar SPDP dengan Bu Saima. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajarannya. Setelah tadi anak-anak belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia dan dengan Bu Mariani dengan muatan matematika. Kali ini anak-anak akan kembali belajar dengan Bu Saimah dengan muatan SBDP. Anak-anak tetap semangat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gambar imajinatif. Tahukah kamu apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan kita. Hayalan merupakan sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan, atau kita inginkan. Lalu, langkah-langkah apa saja ketika kita ingin membuat gambar imajinatif? Yang pertama adalah kita bayangkan misalnya keadaan lingkungan yang terkena banjir. Yang kedua, setelah kita bayangkan, mulailah membuat sketsa hal yang kamu bayangkan tadi di kertas gambar. Yang ketiga, setelah sketsamu jadi, lalu kamu tebalkan garis pada sketsamu. Yang keempat, warnailah gambar tersebut dengan pensil warna, spidol warna, atau krayon. Warnailah sketsa tersebut dengan rapi. Nah, inilah anak-anak contoh gambar imajinatif yang tadi kita bayangkan, yaitu keadaan lingkungan ketika terkena banjir. Setelah anak-anak ikuti langkah-langkahnya, maka jadilah gambar imajinatif seperti yang anak-anak bayangkan, seperti yang anak-anak hayalkan. Anak-anak bisa mencobanya ya, bahkan mungkin lebih bagus. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, menyimaknya, belajarnya dengan serius. Ulangi kembali materi-materi yang sudah dijelaskan melalui video ini agar anak-anak tambah mengerti. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku tema 3. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita baca doa sesudah belajar ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Semoga pembelajaran kita hari ini semakin menambah luas ilmu pengetahuan anak-anak. Jangan lupa anak-anak tetap jaga protokol kesehatan. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.